Saudara sekalian, ya kita bersyukur sekali lagi ya ada diberi kesehatan, kekuatan untuk datang, untuk berjumpa, bersekutu, untuk melayani bersama-sama sebagai keluarga kerajaan Allah. Saudara, hari ini kita membahas kembali tentang tema topik tentang keluarga, ya. Keluarga menjadi keluarga yang tangguh, Saudara. Ya, kalau kita cari-cari di Alkitab tuh mungkin hampir tidak menemukan ada keluarga yang cukup tangguh untuk dijadikan model ya, teladan bagi kita. Tetapi prinsip firman Tuhan itu memberikan eh, sesuatu yang sangat penting bagi kita untuk membangun keluarga yang tangguh ya. Nah, Saudara, barangkali kita ingat ya, kembali waktu kita membangun keluarga ya. Kalau kita ngomong ya, kita menilai keluarga kita saat ini, apakah keluarga kita sudah dianggap cukup tangguh? Saudara berani berkata, keluarga saya cukup tangguh gitu ya. Keluarga saya itu keluarga yang tangguh gitu. Cukup berani nggak kita memberikan statement ini kalau orang bertanya kepada kita? Saudara, waktu kita memulai keluarga kita ya, waktu saya ingat juga membangun keluarga pertama kali, saudara ada sebuah impian di dalam membangun keluarga. Sudah pasti kita merindukan keluarga kita itu bisa dibangun dengan baik, sangat baik, keluarga yang kuat, keluarga yang harmonis, saudara. Keluarga di mana relasi suami istri begitu indah yang kita idam-idamkan. Ya, ada banyak rencana yang kita sudah planning waktu kita mempersiapkan pernikahan kita. Ya, kita berharap sungguh-sungguh melihat pasangan kita setiap hari itu ceria, ya, penampilannya menarik. Ya, karena kalau setiap kali pacaran pergi sama kita menarik begitu kan? Kita berharap juga demikian waktu nanti sudah menikah. Kita berharap relasi kita harmonis selalu. Ya, kalau boleh tidak ada konflik gitu loh, ya. Berjalan mulus sekali. Dan kalau punya anak, dikaruniakan anak juga, kita berharap anak itu sungguh-sungguh anak yang baik ya. Easy child ada orang bilang gitu ya. Anak yang mudah dibesarkan, tidak banyak mendatangkan masalah gitu ya. Anak yang lucu, yang imut, yang manis. Kita tuh sudah mempunyai bayangan waktu kita ingin membangun keluarga. Namun saudara, seiring waktu berjalan pernikahan kita, beberapa tahun setelah kita menikah, kita mulai mendapati kok keluarga itu tidak seideal yang saya bayangkan. Ya. Mulai muncul ada kesulitan-kesulitan. Ketidakcocokan satu sama lain itu sudah mulai kerasa sekali. Ya. Dan pertengkaran tuh mulai muncul sepertinya nggak habis-habisnya. Ya, ada keluarga yang setiap hari itu bisa bertengkar, saudara. Rasanya kalau nggak bertengkar itu nggak hidup gitu ya, nggak afdol gitu ya. Mesti bertengkar gitu. Hal-hal kecil pun bisa dijadikan bertengkar. Persoalan juga meletakkan alat dapur pun bisa jadi titik mulai untuk terjadinya pertengkaran, saudara. Ini semua fakta yang kita temukan di dalam pernikahan kita yang sudah berjalan. Apa yang kita impikan akhirnya kok tidak sesuai dengan faktanya, saudara. Nah, saudara sekalian, ada seorang ahli di bidang psikoterapis, dia seorang juga edukator dan coach ya, coaching ya di dalam marriage and relationship nih ya. Seorang ibu yang sudah berusia sangat ini tapi sangat berpengalaman, sangat ahli dalam soal pernikahan dan relasi pernikahan. Ya, namanya Dawn Liptrot, ya kira-kira itu namanya. Dia mengatakan ada 5 tahap di dalam pernikahan seseorang, sebuah keluarga, saudara. Ya, saya tidak bahas sampai semuanya, tapi saya ingin kita lihat yang 2 dari atas saja. Yang pertama itu ada romantic love, saudara. Ya, romantic love. Yaitu masa-masa awal pernikahan atau periode bulan madu. Ya, awal-awal semua begitu indah, begitu manis. Kita merasakan, wah inilah keluarga yang betul-betul saya harapkan. Indah sekali. Setiap orang, setiap keluarga punya masa romansnya itu beda-beda. Mungkin ada yang 2-3 tahun itu masih romans. Ya. Mungkin bahkan ada yang sampai 5 tahun. Ada bahkan sampai 7 tahun mungkin bisa bertahan gitu ya. Tetapi pada umumnya semua keluarga yang dibangun akan masuk ke tahap yang berikutnya. Setelah romance, love ini, ada tahap yang namanya disappointment atau distress. Masa kekecewaan, masa kesulitan, saudara. Nah di tahap ini, di tahap kedua ini banyak keluarga tidak bisa bertahan. Suami istri mulai menyalahkan satu sama lain. Pasangan menyimpan rasa marah, kecewa terhadap pasangannya yang lain. Saudara.
Suami menganggap saya selama ini benar kok berbuat seperti ini. Istri juga menganggap saya juga sudah jadi istri yang baik kok. Apalagi tuntutannya. Semua merasa dirinya benar dan sudah berperan dengan baik. Sudah di tahap yang kedua ini di mana kesulitan, kekecewaan ini begitu besar melanda hubungan suami istri, orang nggak tahan di dalam kondisi seperti ini. Dan akhirnya banyak keluarga itu berakhir di tahap ini, saudara. Ya, mungkin kita menganggap kita sudah lewat masa ini. Tapi jangan salah juga. Ada keluarga yang anaknya juga sudah kuliah, saudara. Tetap bisa berpisah juga. So, ini fakta di dalam keluarga yang terjadi. Ya, setiap keluarga tidak akan menyangka akan ada situasi seperti ini dalam keluarga. Mungkin waktu kita memplanningkan pernikahan ini enggak distress, disappointment ini enggak masuk di dalam pemikiran kita. Tidak ada di dalam rencana kita dalam membangun keluarga. Semua berharap semua baik, keluarga yang baik. Mungkin ini terjadi di keluarga lain, tapi keluarga saya yang mau saya bangun ini enggak akan terjadi gitu. Ada orang berpikir begitu, saudara, ini jauh lah dari keluarga saya nanti. Tetapi saudara, akibatnya kalau orang punya mental tidak mempersiapkan diri masuk di masa-masa sulit dalam pernikahan, orang tidak siap menghadapi kejutan yang muncul seperti ini. Keluarga tidak mempersiapkan diri, suami istri tidak mempersiapkan diri untuk melewati masa-masa yang sulit, melewati krisis-krisis di dalam keluarga. Dan waktu krisis itu tiba, mereka baru sadar, oh, kenapa begini keluarga saya? Kenapa seperti ini? Begitu banyak pertengkaran, saudara. Ternyata keluarga saya yang bangun tidak seideal yang saya mau dan begitu rapuhnya. Sudah tidak siap menghadapi seperti ini. Ini relasi suami istri. Masa-masa di dalam pernikahan yang melalui tahap-tahap seperti ini. Sudah belum lagi kita ngomong soal faktor luar. Tantangan zaman ini. Ya, semakin banyak keluarga menjadi kandas di pertengahan jalan. Ya, bahkan ada yang mungkin sudah memulai tahap awal pun belum bangun aja sudah bubar, saudara. Ada orang malam pertama setelah pernikahan selesai, malam pertama itu setelah hidung angpau, jepret, kita pisah aja deh. Karena pembagian angpaunya nggak fair. Ya, harusnya saya lebih banyak, keluarga saya keluar lebih banyak. Yang ini bilang, nggak bisa, keluarga saya lebih banyak dong. Bisa, saudara. Baru juga belum melewati satu malam. Saudara, banyak keluarga-keluarga kalau tidak mempersiapkan diri dengan memperlengkapi pikiran kita dengan masa-masa yang seperti ini, sulit seperti ini, kita tidak ada kesempatan untuk mengulang, saudara. Ya, kalau hari ini kita menganggap keluarga kita begitu amburadul, kalau ada kesempatan orang ingin memperbaikinya lagi. Ya, ingin memperbaiki lebih lagi daripada sekarang ini. Tapi kesempatan sudah lewat, saudara. Membangun keluarga sudah jalan. Jadi kesempatan yang kita punya ini tidak banyak. Bagaimana kita memakainya untuk membangun keluarga yang tangguh. Saudara, banyak artikel memang bicara membangun keluarga itu banyak tips saudara bisa temukan di dalam internet. Ada yang menganjurkan memang harus suami istri punya quality time yang baik, ya. Karena kalau sudah anak fokus terpecah juga, suami istri tidak punya quality time lagi, sangat sibuk masing-masing. Ada yang mengusulkan begitu, ada yang juga mengusulkan supaya juga bagaimana membangun cintanya terus sampai masa tua itu ada banyak tips juga di situ. Ada juga yang menganjurkan supaya mempererat relasi keluarga, cepat sering-seringlah ada healing gitu ya. Kalau ada liburan waktu healing bersama-sama. Sudah tips-tips itu penting, penting. Tetapi saya melihatnya ini level 2, saudara. Ada level pertama yang jauh lebih mendasar, jauh lebih penting untuk kita bangun. Maka yang atas itu otomatis akan terbangun dengan baik. Nah, keluarga yang tangguh ini, ya hal-hal esensi ini tidak boleh dikompromikan, apalagi diabaikan, saudara. Justru harus dibangun dengan kuat. Baru keluarga itu bisa menjadi tangguh. Nah, saudara, ada 2 hal saja yang saya bagikan yang kita tidak boleh abaikan untuk membangun keluarga kita tangguh di tengah-tengah kesulitan ini. Saudara, yang pertama adalah keluarga tangguh apabila keluarga itu memiliki fondasi yang kokoh. Saudara, keluarga itu bisa diibaratkan seperti sebuah bangunan, ya baik bangunan gereja yang tinggi, gedung yang tinggi, yang puluhan lantai, saudara.
Sebuah bangunan yang tinggi itu bisa bertahan dari angin yang kencang di atas, bahkan angin badai, angin puting beliung sekalipun, karena dia satu, dia punya kualitas bangunan yang baik. Tetapi yang jauh lebih penting adalah fondasi bangunannya. Harus menopang seperti pohon begitu tinggi bisa menahan badai karena akarnya begitu luas, lebar. Sehingga dia bisa mencakar sampai di tanah itu. Fondasi itu begitu penting. Sudah Tuhan Yesus pernah memberikan perumpamaan tentang dua macam dasar bangunan. Ya, di dalam Matius pasal 7 ayat 24 sampai 27. Ya, saya baca ayat 24, saudara-saudara baca ayat 25 ya. Matius 7 ayat 24, setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Tetapi kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama seperti orang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Sudah perumpamaan Tuhan Yesus ini jelas bagi kita adalah orang yang mendengar firman Tuhan, orang yang menghidupi firman Tuhan, itu mereka dianalogikan seperti orang membangun rumah di atas dasar batu. Ya. Waktu badai itu datang, tidak akan roboh. Ya. Tetapi orang yang mendengar firman Tuhan tetapi tidak menghidupinya. Ya, tidak menghidupi firman Tuhan itu. Mungkin firman Tuhan itu hanya lewat saja sudah seperti ini. Kalau saudara tidak fokus dengan baik, tidak memperhatikan baik, perumpamaan lain mengatakan firman itu seperti diambil oleh iblis, oleh burung-burung, karena itu jatuhnya di tepi jalan. Ada juga yang mungkin jatuhnya di hati yang keras, belum digemburkan, masih keras, benih itu tidak bisa bertumbuh di situ. Atau orang Kristen yang modelnya sangat khawatir karena akhirnya menghimpit hidupnya, firman Tuhan pun tidak bertumbuh berbuah. Ya. Firman itu bisa dihidupi kalau hati kita itu seperti tanah yang baik. Gitu. Ya, jatuh di sana. Kita bisa menghidupi firman Tuhan itu. Dan kalau orang dikatakan yang menghidupi firman Tuhan, dasarnya kokoh. Fondasinya kokoh. Tapi kalau rumah dia seperti di atas pasir dibangunnya, maka siap-siap akan badai datang tidak akan bisa bertahan. Hebat kerusakannya, rubuh semuanya. Saudara, hari ini kita lihat ada banyak keluarga tidak mampu bertahan, bahkan tuh hal yang sepele pun saudara. Ya. Hal pertengkaran kecil pun orang langsung ngomong apa? Gak mau lagi hidup bersama. Pisah aja saudara. Jalan pintas yang terpikir hanya bercerai, berpisah, putus hubungan begitu saudara. Sudah ada laporan statistik Indonesia di tahun 2021. Ya. Kasus perceraian itu di tahun 2021 itu meningkat 53,5%. Jadi sekitar hampir 500.000 kasus. Tahun 2021. Sebelumnya tahun 2020 itu cuma sekitar 300.000 kasus. Berarti ada kenaikan hampir sekitar 200 kasus perceraian di tahun 2021. Di tahun 2022 ini belum ada ya, mungkin belum dirilis juga. Apakah akan berkurang? Tidak, saudara. Kemungkinan kalau kita baca tracknya itu pasti akan meningkat. Seorang orang berpisah, keluarga bercerai, saudara. Dan menariknya adalah alasan utama perceraian adalah pertengkaran. Pertengkaran, saudara. Saudara, pertengkaran bukannya hal yang wajar terjadi dalam hidup kita. Anak kita 2 orang aja bisa bertengkar di dalam satu rumah. Orang tua dan anak juga bertengkar biasa. Suami istri bertengkar juga biasa bukan? Bahkan dengan teman kita juga bisa bertengkar. Ya. Dengan siapa lagi? Dengan karyawan juga bisa bertengkar. Dengan siapa lagi? Dengan katakan dengan siapapun kita hidup, pasti ada pertengkaran bisa terjadi. Dengan siapapun kita menikah, pertengkaran pasti terjadi. Pertengkaran sesuatu yang biasa. Cuma persoalannya bagaimana orang menyelesaikan pertengkaran itu.
Asal keluarga, suami istri rendah hati mau belajar menghidupi firman Tuhan. Dan mau dibentuk makin dewasa, tidak egois lagi, bukan childish lagi, tapi lebih dewasa di dalam rohaninya. Akan ada harapan untuk keluarga yang bertengkar. Ya, karena mereka sudah dewasa dan bisa menyelesaikan persoalan. Perumpamaan dua dasar tadi, bangunan tadi jelas buat kita, saudara. Kalau keluarga ingin bisa bertahan, fondasinya harus kuat. Dan fondasi keluarga yang tangguh itu tidak bisa tidak firman Tuhan. Firman Tuhan yang didengar dan yang dihidupi sehari-hari, saudara. Perkataan Tuhan yang kita hidupi sehari-hari, bukan perkataan soal tradisi ngajarin kita berkeluarga bagaimana, bukan soal perkataan dunia ini mengajar kita berkeluarga seperti apa, bukan, saudara. Tapi fondasinya adalah firman Tuhan. Kalau mendengarkan dan melakukannya, kita dijamin akan mempunyai fondasi yang kuat di dalam keluarga kita. Dan itu meskipun ada badai, dia akan tetap bisa bertahan kokoh. So firman Tuhan berkuasa di dalam hidup kita, di dalam keluarga kita. Mengubahkan kita. Seorang karakternya seburuk apapun, saudara, bisa diperbaiki, bisa diubah oleh firman Tuhan. Seorang yang sangat-sangat egois sekali, juga bisa diubah Tuhan menjadi orang rendah hati, yang mau mengutamakan pasangan, yang mau juga mempedulikan orang lain. Tidak hanya membenarkan diri saja, tapi akan diubah oleh Tuhan. Sehingga meskipun ada pertengkaran, tetapi bisa diselesaikan. Kalau mereka sungguh-sungguh mau taat kepada firman Tuhan. Firman Tuhan mengatakan di dalam 2 Timotius 3:16, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar. Orang dewasa pun harus belajar. Kita yang sudah berkeluarga pun harus belajar, mau diajar. Seumur hidup kita sebagai murid Tuhan harus tetap belajar, saudara. Belajar itu tidak pernah berhenti, bahkan kita sudah tua. Menjadi orang tua yang baik, menjadi pasangan yang baik. Firman Tuhan juga menyatakan kesalahan. Kadang-kadang kita dikoreksi, terlalu egois, terlalu sombong, terlalu merendahkan pasangan. Kalau ditegur, di saat dinyatakan kesalahannya, apakah kita mau taat? Bisa memperbaiki kelakuan, termasuk KDRT, keluarga-keluarga yang banyak memakai kekerasan fisik. Tuhan bisa perbaiki kelakuannya. Ada banyak contoh, sudah Tuhan mengubah seseorang. Dan termasuk mendidik orang di dalam kebenaran. Melakukan kebenaran, melakukan hal yang baik di dalam keluarga. Itu firman Tuhan. Kalau dia dijadikan fondasi di dalam keluarga kita, Tuhan berkata, tidak akan digoncangkan, saudara. Dunia boleh berlalu, firman Tuhan kekal selama-lamanya, tidak berubah. Saudara, hari ini kalau kita mampu bertahan di dalam keluarga kita, semua karena anugerah Tuhan. Semua masih ada harapan karena hidup di dalam firman Tuhan. Berjalan bersama-sama dengan Tuhan. So, kami sebagai hamba Tuhan sangat mendorong jemaat itu untuk membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan bersama-sama. Ya, kami berusaha juga untuk mempersiapkan khotbah dengan baik, saudara. Tidak berani sembarangan berkhotbah. Butuh 1 minggu kami untuk mempersiapkan khotbah seperti ini. Menggumulkannya setiap hari, memikirkannya, saudara. Bahkan tidak hanya di jam kantor, di luar itu, terus ini pikiran terus dibawa. Bagaimana bisa memberikan nutrisi firman Tuhan yang baik. Setiap minggu, untuk mendorong kita ini bisa betul-betul hidup dan melakukan firman Tuhan. So, kami menyiapkan banyak juga sumber-sumber untuk renungan kita, bukan? So, kalau lihat di grup jemaat itu dikirimkan juga ada renungan untuk keluarga. Beberapa kali, berapa bulan saya mengirimkan renungan pelita yang diterbitkan di GRII. Dulu kita harus beli. Dulu pertama kali sekolah minggu itu beli bisa 10.000, terus naik 12.000, naik 15.000. Mungkin sekarang juga sudah mendekati 20.000. Tapi sekarang kan gampang, saudara. Saya kirim dalam bentuk PDF. Setelah tinggal download itu, tinggal buka, sudah tinggal pakai, itu dituntun dengan sangat jelas untuk merenungkan firman Tuhan. Sumber-sumber yang diberikan, sumber-sumber yang bertanggung jawab. Tidak berani sembarangan memberi makan yang tidak sehat untuk jemaat. Di luar sana dengar khotbah di YouTube itu banyak yang juga tidak jelas, saudara. Saudara punya kepekaan kalau bisa menilai. Ya. Jadi jangan makan sembarangan. Nanti
seperti saudara sakit tidak sehat rohani. Cari firman Tuhan yang membangun kita untuk makin kuat secara fondasi. Secara fondasi. Kami juga sekarang buat renungan yang bentuknya 1 menit lebih kan saudara. 1 menitan. Itu karena memang desakan waktu itu pandemi, jemaat itu perlu firman Tuhan yang lebih ringkas, lebih padat, gitu, lebih singkat untuk bisa didengarkan. Maka mulailah ada renungan setiap hari yang 1 menit itu sudah. Sudah yang pikir mempersiapkan 1 menit juga bukan sembarangan. Gak berani juga saudara. Semua didorong untuk setiap hari itu merenungkan firman Tuhan. Kepala kita, hati kita diisi dengan firman Tuhan. Diisi dengan firman, dengan sungguh-sungguh. Tapi pertanyaannya berapa banyak jemaat yang taat membaca renungan? Berapa banyak jemaat yang mendengarkan renungan, mendengarkan khotbah dengan baik? Kalau renungan yang 1 menit itu saya lihat datanya di dalam YouTube. Yang mendengar, yang viewer itu cuma 30 saudara, 20-30. Artinya apa? 10% dari jemaat yang 300 ini hanya 30 orang. Saya nggak tahu saudara merenungkan firman Tuhan dari sumber yang lain mungkin, oke kalau itu baik. Ya. Tetapi banyak berarti yang juga kemungkinan tidak merenungkan firman Tuhan. Bagaimana saudara punya dasar, fondasi? Sekali lagi saudara, mungkin kita pikir keluarga kita aman-aman saja. Jangan punya pikiran itu. Justru membentengi pikiran kita, keluarga saya akan menghadapi satu krisis suatu hari. Saya siap nggak? Saya ready nggak? Fondasi saya kuat nggak? Anak-anak saya fondasinya kuat nggak? Hadapi dunia mereka. Kalau tidak, kembali kepada firman Tuhan. Lebih baik saudara membentengi diri dengan firman Tuhan. Seperti kata pepatah, lebih baik mencegah daripada mengobati. Mengobati jauh lebih ekstra saudara. Saya dihadapkan kepada anak muda yang sudah kecanduan games. Ngomong, hamba Tuhan. Misalnya dia panggil saya dulu Cuantau. Cuantau tolong anak saya, bantu anak saya. Sudah, iya saya bantu. Tapi itu sudah terlambat, sudah sakit baru datang ke dokter ibaratnya. Bagaimana kalau saudara tuh mencegahnya dulu sebelum dia sakit? Jauh lebih baik bukan? Yang kami ingin lakukan sebenarnya bagaimana mencegah jemaat itu jangan sampai sakit dulu baru cari obatnya. Alangkah bijaksananya kalau begitu. Saudara. Mari kita bentengi diri kita, jangan tinggalkan firman Tuhan, bawa keluarga kita. Kalau sebisa mungkin tetap ada firman Tuhan yang direnungkan, dibacakan bersama di dalam keluarga. Kita sendiri pun memberi contoh yang baik buat mereka. Supaya ketika arus besar itu masuk melanda keluarga kita punya fondasi untuk bertahan. Firman Tuhan. Sudah hal yang kedua, menjadi keluarga yang tangguh, apa yang orang andalkan? Apa yang orang andalkan? Coba. Sudah tidak sedikit orang berpikir ekonomi kuat di dalam keluarga, harta banyak ekonomi kuat itu bisa menjamin keluarga itu menghadapi krisis. Ternyata pemikiran ini juga gak tepat saudara. Tidak menjamin, harta itu tidak menjamin keluarga kita bisa tangguh di tengah-tengah krisis. Sudah kalau kita lihat negara saja ya, kita berpikir negara itu kan uangnya banyak. Uangnya banyak dan gak mungkin korup lah, ya, gak mungkin bangkrut begitu. Tapi kalau kita lihat negara, saudara, negara yang korup ini, salah satunya negara Sri Lanka, saudara. Sudah bisa bayangkan itu korup, bangkrut, saudara, mereka itu. Apalagi keluarga ekonomi yang pas-pasan. Ya. Bahkan kalau keluarga yang beruang pun, saudara, belum tentu bisa bertahan juga. Diprediksikan ada 9 negara lagi yang akan bangkrut. Apalagi keluarga kecil, saudara ya. Yang pendapatannya dari satu ini, satu mangkok. Negara itu kan dari rakyat. Tetap saja korup. Jadi harta terbatas untuk diandalkan. Terbatas untuk diandalkan. Kalau kita ngomong apa? Pendidikan. Wah kalau anak-anak kita sekolah dengan baik, sekolah dengan tinggi, anak-anak sekolah dengan tinggi. Wah mereka tahulah bagaimana mengatasi masalah. Mereka pintar karena sekolahnya udah tinggi. Tapi saudara lihat faktanya. Negara yang paling maju di dalam dunia pendidikan. 2 abad, 3 abad mungkin. Amerika saudara. Orang berbondong-bondong pengen studi di Amerika, ambil gelar di sana. Pulang bisa kerja sukses dan sebagainya. Di negara maju seperti ini justru percayaan begitu banyak.
Perceraian sangat besar, keluarga begitu banyak yang amburadul. Pergaulan begitu bebasnya, saudara. Apakah pendidikan bisa membentengi saudara untuk tidak ambruk di dalam pergaulan? Gak bisa. Maka orang was-was kalau kirim anak tuh kalau masih labil tuh ke sana karena terbawa. Saudara, harta tidak bisa diandalkan karena bisa ludes, bisa habis, bangkrut kita. Pendidikan juga tidak bisa menyelesaikannya. Hanya ada Tuhan, saudara, yang kita bisa andalkan. Yang kita andalkan, yang hikmahnya tidak terbatas untuk mengatasi dan menolong kita dalam persoalan rumah tangga kita. Yang kita bisa andalkan. Maka dalam bacaan Mazmur tadi, bacaan bertanggapan Mazmur 127 ayat 1 dikatakan, jika bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Saudara, satu kota Tuhan bisa jaga. Satu negara Tuhan juga bisa jaga. Satu dunia Tuhan juga bisa jaga. Apalagi cuma satu keluarga. Kalau bukan Tuhan yang menjaga, sia-sia kita. Apa arti usaha kita untuk membangun keluarga, menjaganya? Akan sia-sia. Kita harus akui kita terbatas. Kita tidak berdaya, bahkan ada kesulitan pun kita sangat ingin menyerah. Kita tidak berdaya, saudara. Tapi kalau kita mengandalkan Tuhan, Tuhanlah yang membangun rumah. Dia yang menjaga keluarga kita. Satu kali di dalam setelah pelayanan Tuhan Yesus itu naik perahu. Naik perahu bersama murid-muridnya pengen nyebrang ke seberang. Dia naik perahu kecil, perahu nelayan. Saudara, Yesus karena sudah lelah sekali di dalam pelayanan, dia butuh istirahat. Dia tertidur di dalam perahu itu. Ya, tiba-tiba perjalanan berubah, yang tadinya menyenangkan, ya adem, tenang, berubah menjadi gelombang yang besar. Angin taufan tiup dengan kencang, gelombang air ombak yang dahsyat itu menghantam perahu mereka. Menghantam perahu yang kecil itu, ombak begitu tinggi sehingga masuk ke dalam air. Terus masuk dari kiri, dari kanan, semua masuk ke sana. Saudara, kalau ada di dalam kondisi gitu, wah ini antara pertarungan hidup dan mati, bukan? Ya, mereka berusaha, saudara, dengan usaha mereka untuk mengeluarkan airnya. Ada yang berusaha untuk mencedok supaya air itu keluar. Tetapi yang masuk lebih banyak daripada yang keluar. Ada yang berusaha untuk mempertahankan keseimbangan perahu itu jangan terlalu miring supaya air itu nggak tambah banyak. Ada yang juga berusaha untuk mempertahankan perahu tetap bisa maju, kalau enggak kita mencoba mencapai daratan sesegera mungkin. Usaha mereka tidak berhasil, saudara. Tidak berhasil, tidak berdaya. Mereka sudah buntu, nggak ada cara lain lagi, saudara. Bahkan seorang penelayan yang seperti Petrus pun juga kewalahan menghadapi angin badai di hari itu. Tapi puji Tuhan, saudara, apa? Di dalam perjalanan itu, di dalam perahu itu, Tuhan Yesus ada di situ. Sehingga mereka datang kepada Tuhan Yesus membangunkan, Tuhan kami akan binasa, kita akan binasa, bangun dong. Tuhan Yesus bangun. Dengan kalimat yang singkat Tuhan Yesus, diam, tenanglah. Saudara, seketika itu juga angin taufan diam. Ombak juga mulai tenang, saudara. Semua orang terkagum-kagum. Wow, siapa orang ini? Sehingga danau, angin pun taat kepadanya. Alam ini taat kepada Tuhan. Sudah bisa bayangkan kalau Tuhan tidak hadir di dalam perahu itu. Apa yang terjadi? Sudah, jika Tuhan tidak dihadirkan di dalam rumah kita, rumah tangga kita, maka rumah tangga kita itu seperti perahu yang tanpa nahkoda. Bahtera yang tanpa nahkoda, saudara. Kita mungkin ada di dalam bahtera, tapi kita bukan ahli. Kita tidak berpengalaman membawa perahu yang bernama keluarga itu di tengah lautan, gelora gelombang, badai kehidupan itu. Semua orang yang membangun keluarga itu pertama kali membangun keluarga. Enggak ada yang sampai berpengalaman dan expert di sana. Dan kita juga tidak tahu jalan bagaimana membawa kita melalui badai kehidupan itu. Tetapi ada nahkoda yang handal. Kalau Tuhan Yesus hadir di situ, dia bukan sekedar cuma berpengalaman, saudara. Mungkin juga Tuhan Yesus tidak ada pengalaman, karena dia tukang kayu, bukan nelayan. Tetapi dia punya kuasa. Dia punya kuasa untuk meneduhkan laut itu.
Tuhan Yesus tidak berusaha untuk ngeluarin air dari perahu. Tidak juga berusaha untuk menjaga keseimbangan perahu. Yang dia miliki ada kuasa yang cukup melampaui semua yang ada di dunia ini. Maka semua tunduk kepadanya. Kau sudah tenang, meskipun perahu ada air, tetap aman. Saudara. Kalau pribadi Kristus itu dihadirkan, masuk di dalam keluarga kita. Saudara, kita akan aman. Meskipun krisis badai ini menimpa kita habis-habis. Saudara harus ingat ya, setiap usaha yang dilakukan di luar Tuhan tidak akan mampu membuat keluarga kita bertahan di arus zaman yang jahat ini. Tetapi saudara, setiap usaha yang dikerjakan secara maksimal di dalam Tuhan, dengan Tuhan saudara, akan diberkati oleh Tuhan. Akan diberkati Tuhan. Badai dari luar, dari eksternal yang menyerang keluarga kita saudara. Saya yakin kalau Tuhan ada bertahta di keluarga kita, Tuhan tidak tinggal diam. Ya, jika Tuhan tidak tenangkan badai, Dia yang akan membawa kita melewati badai itu. Barangkali kita lihat, oh Tuhan badainya kok Tuhan gak hentikan, iya gak apa-apa, it's okay. Tapi Tuhan akan membawa kita melaluinya, menerobosnya sampai kita itu sampai di tempat yang aman. Tuhan berkuasa di dalam alam semesta ini. Di dalam persoalan dunia ini, persoalan kita tidak melebihi daripada kuasa Tuhan untuk mengatasinya. Sudah keluarga tidak akan habis-habis di dalam menghadapi konflik badai itu. Ada sebuah ungkapan mengatakan di laut yang tenang tidak akan menghasilkan pelaut yang tangguh. Ya, kalau seorang pelaut cuman selama ini dia bawa perahu tenang aja laut, dia nggak akan menjadi pelaut yang tangguh, saudara. Keluarga juga demikian, keluarga tidak akan menjadi tangguh kalau tidak ada konflik, saudara. Setiap keluarga punya konfliknya masing-masing. Dan konflik itu adalah bagian dari proses hidup, proses transformasi kita menjadi lebih indah, saudara. Maka Tuhan tidak angkat semua konflik di dalam keluarga, dalam pribadi dengan pribadi juga. Konflik itu tetap ada sebagai bagian untuk mentransformasi kita menjadi lebih indah. Saudara. Hidup ini penuh dengan persoalan. Di dalam dunia kerja juga banyak konflik, banyak urusan yang harus ditanggulangi. Kalau ketemu kesulitan bukan berarti kita berhenti bekerja kan. Tapi bagaimana kita mengatasinya. Anak-anak sekolah yang kuliah juga sama. Kesulitan belajar bukan berarti, oh saya nggak usah belajar aja dah kalau begitu. Salah saudara, alternatif pilihan solusinya. Bagaimana kita mengatasinya? Kalau ada orang mengatakan di keluarga banyak masalah, lalu saya berhenti berkeluarga aja. Itu juga kesimpulan yang salah saudara. Justru yang harus kita pikirkan bagaimana kita mengatasinya. Pertengkaran demi pertengkaran diatasi, konflik demi konflik diatasi. Keluarga tangguh bukan keluarga yang tanpa konflik. Bukan. Yang absen dari masalah, bukan saudara. Tapi keluarga yang tangguh justru begitu banyak persoalan, tapi justru mampu mengatasinya. Di situ terlatihnya dia. Terlatihnya itu menjadi tangguh. Semua itu adalah kekuatan anugerah Tuhan di dalam rumah tangga kita masing-masing. Saudara, di keluarga saya sendiri juga pernah mengalami krisis besar di dalam keluarga saya. Secara ekonomi bangkrut, sudah persoalan keluarga juga begitu besar di sekitar tahun 2000-an. Sampai saya harus pindah juga, keluarga saya pindahkan, gak sanggup lagi mengontrak di Jakarta terlalu mahal. Akhirnya saya harus pindah ke Depok ya dengan biaya yang lebih murah. Gak sanggup bertahan. Sudah. Krisis yang dihadapi gak bisa bangkit. Ya, dan akhirnya membuat kami terpaksa bergeser tempat tinggal. Tidak mudah saudara. Ya, ada banyak beban mental luar biasa secara psikologis itu. Membebani pikiran dan itu setiap hari. Bagaimana melewati pergumulan ini. Pergumulan ekonomi, pergumulan juga masalah di dalam keluarga. Sehingga semua bukan hanya dimulai dari nol tapi dari minus. Pindah di tempat yang asing, lalu bisa mulai menata hidup kembali. Tapi saya mendapati ya, di dalam waktu saya mengalami krisis yang besar di keluarga saya, Tuhan itu ada. Saya itu hanya mencari Tuhan. Saya datang kepada Tuhan di dalam kamar saya pribadi, saya berlutut di hadapan Tuhan, saya berseru kepada Tuhan. Bahkan harus mencucurkan air mata, saya minta Tuhan tolong saya. Bagaimana saya membawa keluarga saya ini. Saudara, saya perlahan-lahan
membangun kembali dan Tuhan memberkati apa yang saya kerjakan. Sering waktu membaik keluarga saya. Kesulitan demi kesulitan Tuhan pimpin dan selesaikan satu persatu. Biaya-biaya Tuhan cukupkan satu persatu. Saudara, puji Tuhan, Tuhan yang memimpin. Kita melibatkan Tuhan, ada betul-betul. Dia bukan cuma pajangan foto di ruang tamu. Bukan hanya pajang gambar Tuhan Yesus, tapi bagaimana pribadinya hidup di dalam kita. Waktu kita krisis, adakah kita datang kepada Tuhan? Datang kepada Dia. Seperti nelayan-nelayan ini, datang kepada Tuhan. Dia yang diandalkan. Bukan harta, ekonomi, bukan pendidikan. Tapi Tuhan yang diandalkan untuk bisa menolong kita. Seharusnya kita sebagai orang Kristen, semua urusan keluarga kita, bisnis keluarga kita, bergantung kepada anugerah Tuhan. Kita membutuhkan Tuhan, membutuhkan firman-Nya bagi kita. Matthew Henry mengatakan begini, seorang teolog, seorang penafsir Alkitab, komentari, dia mengatakan begini, jika Tuhan tidak diakui di dalam keluarga, kita tidak punya alasan untuk mengharapkan berkat-Nya. Dan rencana terbaik pun bisa gagal, kecuali Dia memahkotainya dengan kesuksesan. Kalau Tuhan tidak diakui, dilibatkan, dihadirkan dalam keluarga, apa hak kita minta berkat dari Tuhan? Apa hak kita, saudara? Toh Dia tidak dihadirkan di dalam keluarga kita. Dia tidak diakui bertahta di dalam keluarga kita. Gak ada alasan minta berkat. Tapi kalau jelas Tuhan itu kita coba hadirkan, kita diskusikan di dalam keluarga kita, bahkan di waktu kita makan, meja makan, kita diskusikan tentang Tuhan, tentang firman-Nya, merenungkan Dia, tanpa kita minta berkat pun Dia akan memberikan berkat-Nya. Baru kita berhak ngomong minta berkat karena Tuhan diakui di keluarga kita. Saudara, orang hanya cari berkat Tuhan tapi Tuhan tidak diakui. Menurut Matthew Henry, kita tidak berhak. Akui Tuhan, Dia akan memberikan berkat. Dan rencana terbaik pun yang tadinya bisa gagal, tapi Dia akan memahkotai dengan keberhasilan. Sudah di tengah-tengah kesibukan keluarga hari ini, suami istri bekerja, anak juga kembali sekolah, belajar tetap muka, dan setelah itu les-les juga mulai mereka ikuti lagi, sudah lelah sepanjang hari. Maka pertanyaan adalah, apakah keluarga masih ada waktu untuk Tuhan? Masihkah keluarga menghadirkan Tuhan? Apakah keluarga masih punya tempat untuk Tuhan hadir? Mencari Tuhan. Saudara. Sebagai hamba Tuhan sekali sangat mendorong, saya sangat mendorong saudara, kita semua mengutamakan Tuhan, mengandalkan Tuhan. Ya. Bangun relasi yang dekat dengan Tuhan. Saudara, ibadah sudah dibuka secara begini, mari kita datang beribadah. Mari kita get ibadah dan jangan lupa, jangan jemu-jemu berdoa kepada Tuhan. Berdoa bersama keluarga. Saudara harus sisihkan waktu. Jangan sisakan waktu, sisa-sisa, bukan yang sisa-sisa yang dikasih. Sisihkan waktunya. Diplot saudara. Gak bisa diganggu, ini waktu untuk berdoa. Ini waktu kita untuk beribadah hari Minggu. Gak ada urusan yang lain. Ini waktu kita untuk bisa makan bersama, diskusikan berkat Tuhan, firman Tuhan di situ. Saudara, kita berharap keluarga banyak boleh meresponi firman Tuhan. Taat firman Tuhan, andalkan Tuhan. Saudara. Ambil langkah lebih awal, saudara, sekali lagi. Lebih dekat kepada Tuhan. Sehingga waktu badai datang, waktu krisis melanda, kita siap, saudara. Kita lebih tangguh karena fondasinya kuat, ada Tuhan yang hadir di keluarga kita. Setelah itu saudara bangun di atasnya terserah, saudara mau punya waktu quality time, saudara mau healing, saudara mau memelihara cinta, silakan. Tapi dasarnya jelas dan yang diandalkan di dalam rumah itu jelas. Mari kita lakukan sama-sama. Tidak ada yang menjamin keluarga kita akan aman. Selama hidup selalu ada konflik, selalu ada badai. Tapi siapkah kita menghadapinya, menerima badai itu? Jangan seperti orang yang membangun tanpa fondasi. Bangun keluarga dengan fondasi kuat. Jadikan Tuhan sebagai pusat di dalamnya. Betul-betul mempengaruhi hidup kita dan membuat kita tangguh, saudara. Kiranya Tuhan memberkati, mari kita berdoa. Dengan hormat saya boleh undang Kohok